Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Aska dari kelas Administrasi Publik B1. Nama saya Malia Anggraini, berasal dari kelas B1 Administrasi Publik. Halo, perkenalkan, nama saya Syifa Azza Sabila dari Prodi Administrasi Publik kelas B1. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila Nadia, berasal dari kelas B1 Administrasi Publik. They dynamite, turn to a million, then we all rich. That's just how I feel. Leave a nice one out to get the dough. No way, not one of you buckethead hoes. No way, hit the streets and we break the code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video ini. Penelitian mengenai pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan di Indonesia adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Pemerataan pendidikan merupakan salah satu pembangunan yang tertuang dalam tingkat pembangunan berkelanjutan atau TPB. Pemerataan pendidikan di Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan hukum. Yang pertama, Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu yang kedua, Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Lalu yang terakhir menjelaskan Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kecerdasan dan keterampilan bangsa. Yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mencerdaskan bangsa dan negara. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme, kebangsaan, dan persatuan. Dan yang terakhir ada mewujudkan masyarakat yang lebih adil. Pemerataan pendidikan juga didukung oleh beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, teori pemerataan pendidikan oleh Thomas et al. Tahun 2000. Lalu yang kedua, alokasi dana pemerintah untuk pendidikan oleh Shaw et al. Tahun 2019. Lalu yang ketiga, keterkaitan infrastruktur pendidikan oleh Jebakal, Chok, NG tahun 2017. Lalu yang keempat, keterkaitan pendapatan dan ketimpangan pendidikan oleh Machin and Finless tahun 2004. Masalah pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia masih banyak terjadi, contohnya seperti ketimpangan pendidikan yang ada di daerah pelosok. Hal ini juga menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Itu kosong aja. Tinggal sebulan lagi saya akan pergi. Saya harus memberikan yang terbaik buat mereka, agar ketika saya pergi mereka bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa.
padamu relaku beri Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tapi tenang aja, permasalahan yang telah disebutkan teman-teman saya tadi itu bisa diselesaikan oleh berbagai solusi. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, mengembangkan kurikulum lokal. Yang ketiga, memperbaiki aksesibilitas transportasi. Yang keempat, membangun infrastruktur sekolah. Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memeratakan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan akses di daerah terpencil. Yang kedua, kualitas pendidikan yang tidak merata. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan untuk yang terakhir, distribusi guru yang tidak merata. Gimana sih Kak pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia itu? Setelah kita menonton video cuplikan yang ada di atas, pemerataan pendidikan memang sangat penting ya di Indonesia, karena hal itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan generasi bangsa dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apakah bisa sistem zonasi dan krisis ekonomi dapat dikatakan mampu mencapai pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia? Jawaban dari kelompok kami, hal tersebut mampu karena sistem zonasi memang bertujuan untuk mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk krisis ekonomi, hal itu bisa diselesaikan dengan mengikuti beasiswa yang telah diadakan pemerintah. Jadi, kita bisa mendapatkan keringanan untuk pembayaran pendidikan, dan apabila ada yang tertinggal sekolah, mereka bisa mengikuti kejar kelas atau kelas C. Kesimpulan dari pemerataan yang ada di Indonesia adalah bangsa Indonesia harus meratakan seluruh pendidikan hingga ke penjuru pelosok agar tercipta generasi yang berkualitas demi kemajuan bangsa. Karena sesungguhnya kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda. Jadi guys, jangan lupa untuk tonton video kita sampai akhir ya, karena di situ banyak sekali penjelasan mengenai pendidikan yang sangat penting untuk generasi bangsa. Jangan lupa untuk tonton video kita sampai akhir ya, karena di situ banyak sekali penjelasan mengenai pendidikan yang sangat penting untuk generasi bangsa.